Oke, halo semuanya. Jadi selanjutnya adalah kita bahas soal satu hal yang krusial dalam microservice, yaitu terlalu memaksa ya untuk service itu bekerja, atau kita terlalu mengandalkan satu orang untuk bekerja gitu. Apa maksudnya? Contoh gini. Di sini ada ini yang paling kasus yang paling banyak ya, yaitu satu service ini dia diandalkan oleh seluruhnya, hampir seluruhnya, hampir semua. Yaitu kalau bukan tidak lain yaitu authentication. Authentication service. Ini service biasanya dipakai sama semua service ya. Jadi dependensi utama dia. Kalau ini down, microservice jadi gak guna gitu. Ada orang bilang, kenapa bang pakai microservice? Pasti alasannya ya karena memang kita pengen menyediakan garansi 100% uptime gitu ya. Tapi gara-gara ini, satu, dependensi kita akhirnya rusak semuanya. Ini down, semuanya down. Gak ada yang bisa akses. Kenapa orang bisa kayak gitu? Karena pattern seperti ini. Dia, kasusnya adalah service A, hit service ini. Coba saya namain dah. A, B, C, B kok. Oh ini. B, C. Oke. Permasalahannya adalah ini user ya. User tuh pakai ini dah. Nah ini. User ngehit A, tapi A hit B, B hit C. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ada pattern seperti ini. Jadi, ini gila sebetulnya ya. Jadi A hit authorization. Dia mau checking token ya. Dia checking token, dia pengen dapetin yang namanya user information. Dapat user information, dibutuhin di A. Hit lagi si B, pakai token passing dari A. Checking lagi tuh dia, pergi ke authentication. Checking lagi, mau ngambil user information, hajar lagi. Masuk lagi ke C, dihajar lagi sama dia. Nembak lagi, dapetin lagi. Ini gila sebetulnya ya. Jadi authentication ini jadi tulang punggung dia. Padahal nggak dibutuhin amat, ya. Toh sebetulnya dia awalnya sudah tahu bahwa dia tuh udah terautentikasi. Apa masalahnya di sini adalah dia pengen mengatakan bahwa ya ini kan urusannya autentikasi atau authorization untuk dapetin akun ini. Makanya kita harus minta ke dia kan. Padahal dia udah pakai JWT gitu. Dia udah pakai JSON Web Token yang mana di dalamnya udah ada information tuh. Itu gila menurut saya. Kenapa? Karena ada yang JWT aja tuh nggak dibalikin ke klien, yang dikirim apa? UID. UID dikirim ke klien, dibalikin ke kita. Kita perlu retrieve lagi tuh JWT-nya. Padahal JWT tuh buat apa sih sebetulnya? JWT itu supaya kita tuh nggak overham, kita tuh nggak memaksakan si authentication service udah ngelakuin hal-hal yang gila kayak gini. Akhirnya dia dibebani oleh 3 service ini, padahal nothing, gue udah ngasih lu gitu. Lu masa masih minta lagi ke gua gitu? Ini udah gua ngasih ke lu nih namanya gitu, daftarnya, daftar atau nama user tersebut. Ini di dalam token nih udah ada nih. Terus lu masih nanya lagi ke gua usernya apa gitu, kan gila ini. Makanya ya udah dibaca aja. Kan bisa tinggal dibaca B sama C. Baca aja. Ya kan bisa. Signature. Apa masalahnya di signature? Di sharing aja signaturenya. Ini kan internal kita. Atau gak usah dibaca aja karena kita udah ada, mungkin di sini ada gateway utama di sini. Yang mana ketika udah masuk sini sudah pasti udah terautentikasi. Kalau lewat dari slash misalnya apa gitu, selain dari slash login gitu misalnya. Ya udah,
Kalau perlu dia passing lewat header user ID gitu. Nanti tinggal kita ambil lewat catch. Ini udah catching, bukan ngambil atau autentikasi atau authorization checking, tapi dia ngelakuin pengambilan data user aja kalau memang perlu. Jadi kita nggak perlu lagi membebani ini ke autentikasi gitu kan. Jadi gampang down akhirnya. Padahal autentikasi ini mesin utamanya yang di-hit dari gateway. Ini harusnya yang pertama kali ngecek. Selebihnya nggak perlu dicek lagi, kan udah dari sini, dari gateway. Ngapain kita cek lagi kan? A, B, C. Ngapain cek lagi ke si autentikasi? Padahal udah jelas dia udah bisa login kan? Gateway udah ngasih jalan gitu. Berarti udah selesai masalah autentikasi. Kalau perlu ya udah passing aja header user ID apa gitu kan. Anggaplah A, B, C ini udah terautentikasi. Ya kan? Aman. Terus yang kedua, ini patternnya bisa pakai ini tadi ya. Kita baca aja langsung dari JWT-nya. Karena toh ini juga udah diautentikasi kan. Jadi kita nggak perlu lagi namanya validasi signature. Ini signature udah divalidasi dari sini, selesai. A, B, C tinggal baca aja itu JWT. Kurang JWT-nya, tinggal ambil dari Redis. Usernya apa? Sentinel, cek. Gak perlu lagi kita mau bebani autentikasi. Sehingga orang mau login itu penting. Orang mau registrasi itu penting. Jangan dihambat sama user existing yang udah login, udah register. Dia udah login, udah register, dia berhak untuk pakai paymentnya. Dia berhak pakai service-service yang memang nggak dependensi ke autentikasi, ya kan? Dia udah masuk ke kantor, ditanya lagi ya kan, autentikasi lu mana, authorization lu apa? Padahal udah di gerbang, udah ditanya lagi, masuk lagi, ditanya lagi gerbang. Kayak security ketat banget gitu, padahal gak ada gunanya. Oke, lanjut lagi. Apa permasalahan soal ini juga adalah soal ini ya, soal apa, ketergantungan untuk satu service, yaitu biasanya kita buat satu super apps, super service yang dihit sama semua orang. Contohnya apa? Parameter atau config. Diakses sama semua service. Contohnya apa? Misalnya si C perlu nama kota, si B perlu nama kota, si A juga perlu nama kota gitu ya misalnya. Dia pengen validasi, hajar semua ke service parameter atau service LOV, list of value atau config. C perlu config, B perlu config, A perlu config, hajar semua ke sini, ke config ini. Ini intinya misalnya contohnya adalah confignya dari config portal gitu, dari admin. Misalnya dia nentuin apa tulisan hello world di depan teks gitu, hajar semua ke sini. Padahal belum tentu service ini memang perlu naruh di sini gitu confignya. Contoh, saya kasih contoh. Ada satu service namanya adalah misalnya booking service gitu ya. Booking service. Dia punya LOV namanya adalah list of bandara. Padahal dia gak dipakai sama semua orang nih list bandara ini nih. Ditaruh dia di parameter juga ternyata. Ngehajar juga akhirnya si booking service ke config. Orang bikin lagi service lagi yang lain. Misalnya apa nih? Service transfer. Dia perlu yang namanya Swift code gitu misalnya. Ngajar juga dia ke config atau LOV parameter. Down service ini. Dia bekerja dengan keras gitu. Malah dia kerja keras sejak ada di autentikasi. Misalnya dia pengen tahu berapa sih maksimal OTP yang harus dia cek gitu, yang bisa sehingga validasi gitu. Ini gila. Padahal kita tuh bisa taruh aja di sini di dalam booking service gitu. Kalau memang nggak dipakai sama semua orang, taruh di booking service, taruh di Redis nanti, taruh di catching, selesai.
Ketika taruh di caching ya udah, taruhnya di Redis. Semuanya nanti ke Redis aja. Redisnya down, baru fallback ke config. Percayalah, nanti ketika kita taruh di Redis down, service 100% down juga. Karena kaget dia. Wah, ternyata banyak banget nih yang request. Makanya kita pastiin Redisnya jangan sampai down. Kenapa kita ini nggak pakai ini aja? Karena ini lambat. Dia harus ngambil dari DB. IO-nya juga ya kan. IO ini nih, kecepatan dia jalan ini nih, transmisi lambat. Ini juga sama. Padahal dia cuma pengen ngambil list bandara. Ditaruh di sini. Padahal semua service gak ada yang perlu list bandara. Cuman si booking service. Kenapa sih alasan kita bikin microservice kan? Supaya nggak ada redundancy kan? Kalau redundancy itu nggak ada, kenapa kita harus bikin kayak gini? Artinya apa ini? Memperlambat kan? Kita bikin abstraksi yang tinggi, yang besar, padahal dipakai cuma satu doang, satu kali. Pakai aja di sini. Ya kan? Kita terlalu sering mengandai-andai bahwa gimana kalau ini, gimana kalau ini, gimana kalau ini, gimana nanti kalau ini. Ternyata sampai pre-farm atau sampai next aplikasi nggak dipakai tuh interface-nya, nggak dipakai tuh hal begini. Ternyata list bandara selama hidupnya nggak dipakai sama semua service, cuman booking service. Taruhlah di sini, aman, selesai. Lalu contoh lagi yang lain adalah apa lagi ya? Mungkin ini aja kali ya soal gini. Jadi kalau memang soal autentikasi ini bearer itu token, gak perlu kita berkali-kali autentikasi hajar ke akun service terus. Akhirnya akun service kita sekarat. Akhirnya dia udah dihajar registrasi akun ini. Padahal dia fitur yang dua nih yang krusial, login register krusial. Ini juga sama. Ada config satu service yang nge-handle config, semua list of value, semua sistem setting segala macam. Kayak ini terbengkalai nih. Ketika gue ngehajar harus di sini, ini down, semua down juga. Selesai sudah per microservicean ini. Microservice tapi dependent antara satu dengan yang lain. Jadi itu ya mungkin ya masalah di microservice itu terlalu dependent atau terlalu menulang pungkukan satu service. Padahal tujuan microservice kan untuk kerja bersama gitu ya. Mungkin itu aja, thank you semuanya.